7 istri tidak mengangkat telepon. Mobil mulai melenggang di jalanan, Ronald juga menyandarkan kepalanya di bahu Octavia, terlihat dia menguap beberapa kali. Irwandi yang kepalanya juga terasa sangat berat mencoba memaksakan diri berpikir bagaimana caranya menanyakan mengenai informasi akan istrinya Marena. Saat dia sedang ragu bagaimana akan memulai pembicaraan, tiba-tiba Octavia menoleh melihat Irwandi dan bertanya, Irwandi, waktu itu Marena mengatakan jika kamu pergi pelatihan setidaknya sekitar setengah bulan, kenapa kamu kembali secepat ini? Oh, ada urusan di perusahaan dan memintaku untuk kembali lebih awal. Irwandi begitu sumringah, tidak disangka jika Octavia membuka pembicaraan di antara keduanya, tetapi jika dipikir-pikir di antara mereka berdua, mereka hanya memiliki topik pembicaraan mengenai Marena. Setelah itu Irwandi berkata dengan nada bercanda, seminggu ini aku tidak berada di rumah, istriku pasti sering mengganggumu kan? Tidak juga, Octavia tersenyum tipis, jika kamu tidak mengatakan maka aku akan tidak menyadarinya. Kamu berkata seperti ini malah membuatku merasa aneh, dia dalam beberapa waktu ini benar-benar sangat jarang menghubungiku lagi. Benarkah? Irwandi masih menyunggingkan senyum di wajahnya, dia saat bertelepon denganku mengatakan jika dalam waktu 1 minggu ini sering merepotkanmu, sering datang makan malam di rumahmu. Setelah mengatakan ini Irwandi diam-diam mengamati reaksi yang akan ditunjukkan oleh Octavia. Octavia langsung terdiam saat mendengar perkataan Irwandi, dia menatap Irwandi dalam-dalam kemudian mengatakan, jelas-jelas kamu tahu jika Marena tidak datang ke rumahku, kamu sengaja mengatakannya untuk mengerjaiku kan? Tidak, Marena lah yang mengatakannya saat bertelepon denganku, jika kamu tidak percaya maka nanti telepon dan tanyakan saja kepadanya. Irwandi menjelaskan. Oh. Octavia yang masih sangat terkejut, kedua matanya terbelalak menatap Irwandi, sepertinya sedang memastikan apakah dia sedang berbohong atau tidak. Tidak lama kemudian dia mengatakan, mungkin karena sering bersama jadi aku tidak begitu memperhatikan. Kebohongan. Irwandi tahu jelas jika perkataan Octavia adalah mencoba untuk melindungi Marena. Dia bersikap pura-pura tidak tahu, tunggu hingga Marena kembali, dan minta dia mentraktir makan. Saat itu kita akan makan bersama. Hanya saja tidak tahu kapan dia akan kembali. Kamu ini suaminya, bagaimana mungkin kamu tidak tahu kapan dia akan kembali? Octavia menatap Irwandi penuh ketidakpercayaan, itu karena kamu tidak memperdulikannya. Irwandi menghembuskan napas panjang, dia tidak mengatakan apapun lagi hanya mengedarkan pandangannya keluar jendela. Octavia merasa jika dirinya sudah tidak bisa berkata-kata lagi, suami di luar sana tidak mempedulikan istrinya, tetapi Irwandi memperlakukan istrinya dengan sangat baik, bagaimana mungkin dia tidak memperhatikannya? Hanya ada satu kemungkinan yaitu Marena tidak berkata kepada Irwandi mengenai kapan dia akan kembali dari perjalanan dinas. Octavia menatap Irwandi penuh rasa bersalah, tidak mengatakan apapun lagi setelahnya, suasana di dalam mobil kembali hening. Setelah beberapa saat mobil sudah masuk ke area perumahan, Irwandi membayar biaya taksi kemudian membantu Octavia untuk memapah Ronald masuk ke dalam. Mereka berdua dengan susah payah akhirnya berhasil membaringkan Ronald di atas ranjang. Octavia yang sudah berkeringat langsung meluruskan punggungnya, mengelap keringat di keningnya dengan punggung tangannya, menggerutu kesal sendiri, nanti aku akan memintanya untuk diet. Melihat tubuh gemuk Ronald yang terbaring di atas tempat tidur, ditambah saat bagaimana susah payahnya dia memapah tubuh Ronald, Irwandi dalam hatinya juga setuju akan apa yang Octavia katakan, kemudian tersenyum mengatakan, tidak mudah bagi Ronald untuk menjalankan perusahaan miliknya, pasti banyak perjamuan yang dihadiri. Setelah mengatakan itu dia melangkahkan kakinya keluar, bagaimanapun juga itu adalah kamar milik mereka, jadi dia harus memperhatikan sikapnya. Melihat Irwandi yang berjalan keluar, kemudian melihat Ronald yang sudah terbaring di atas ranjang, Octavia hanya bisa menghembuskan napas panjang, dia menarik selimut untuk menutupi tubuh Ronald, kemudian ikut berjalan keluar, terlihat Irwandi sudah berdiri di ruang tamu, tersenyum mengatakan, Irwandi, duduklah. Aku akan membuatkan teh untukmu. Haha, tidak perlu repot-repot, lihatlah apa ada yang masih perlu bantuan dari aku. Irwandi juga sedikit berkeringat, bagaimanapun juga dia sudah berjalan cukup jauh dengan memapah Ronald dengan postur tubuh sebesar itu. Tapi jika dia berkeringat maka akan membuatnya sedikit tersadar. Kepalanya juga tidak sepusing sebelumnya. Octavia tidak mengatakan apa-apa lagi, dia berbalik badan dan masuk ke kamar mandi, tangannya membawa 2 handuk hangat saat keluar, satu di antaranya dia berikan kepada Irwandi, laplah keringatmu, istirahat dan duduklah sebentar, aku akan mengelap wajah Ronald, aku akan segera kembali. Dia sedikit mematung saat menerima handuk yang disodorkan kepadanya, Irwandi merasakan kehangatan dalam hatinya, dia melihat sosok perempuan berambut coklat panjang di depannya, sosok seorang ibu yang sangat lembut. Istrinya sekarang sudah sangat jarang memperlakukannya seperti ini. Dia langsung menundukkan kepalanya, tidak boleh membuat Octavia mengetahui rasa sakit yang dia rasakan dalam hatinya, mengatakan, terima kasih. Octavia tidak menyadari tatapan berbeda dari kedua mata Irwandi,
melihat dia yang sudah menerima handuk darinya dia langsung berbalik badan dan masuk ke dalam kamar. Keluarga mereka memang saling berhubungan, hubungan di antara keduanya terbilang cukup akrab. Jadi setelah mengelap keringat di wajahnya, Irwandi dengan santainya masuk ke dalam kamar mandi, mencuci handuk dan memerasnya beberapa kali, kemudian menggantungkannya di samping keran air. Saat dia berjalan keluar dari dalam kamar mandi menuju ke ruang tamu, kebetulan Octavia juga baru keluar dari dalam kamar, dia mengulurkan tangannya, "Apa sudah selesai? Berikan handuknya kepadaku." "Sudah aku letakkan di dalam kamar mandi." Irwandi tersenyum, "Ronald tidak apa-apakan. Apakah menurutmu dia baik-baik saja?" Octavia memutar kedua bola matanya kesal, "Lain kali tidak boleh minum seperti ini lagi, bisa merusak kesehatan dan juga melelahkan orang lain." Haha, Irwandi tertawa tanggung, dia mengulurkan tangannya menyentuh keningnya, "Lain kali akan aku perhatikan." Melihat tingkah konyol Irwandi, Octavia juga tersenyum, "Lain kali tidak usah bersikap sok bodoh di depanku." Setelah mengatakan itu dia langsung melangkahkan kakinya menuju ke dapur. Melihat kekesalan Octavia, dan juga punggungnya yang terlihat begitu seksi membuat Irwandi merasa canggung, tapi setelah itu dia tidak memperdulikannya lagi, dia adalah kerabatnya. Dia berteriak kepada Octavia yang memunggunginya, "Bukankah aku memang bodoh?" Setelah mengatakan itu dia mulai tertawa lebar. "Cih, iya kamu bodoh." Octavia meletakkan satu gelas teh di atas meja, duduk di depan Irwandi, menatapnya terus berkata, "Katakan, kenapa kamu membuat Ronald begitu mabuk malam ini?" Setelah mendengar perkataan Octavia, Irwandi langsung terkejut, tersenyum mengatakan, "Aku tidak sengaja melakukannya, ini karena Marena pergi dinas, dan aku tidak memiliki siapapun di kota ini selain kalian, aku juga tidak mempunyai teman, kali ini hanya minum terlalu banyak saja." "Benarkah?" Octavia memelototinya, "Tetapi kenapa aku merasa jika kamu memiliki rencana tersembunyi?" Melihat Octavia yang mengerutkan keningnya curiga, Irwandi sedikit tidak bisa menghadapinya, kemudian memastikan, "Sungguh. Lagi pula rencana apa yang bisa aku miliki terhadapmu?" Setelah mendengar perkataan Irwandi, wajah Octavia langsung merah, tatapan kedua matanya menghindar melihat arah lain. Dia berkata kesal, "Kamu berani?" Menghadapi Octavia yang tiba-tiba berubah menjadi kesal, Irwandi langsung merasa canggung kemudian meminum teh di gelasnya, meletakkannya kembali di atas meja kemudian tersenyum mengatakan, "Sudah malam, aku akan kembali, tunggu hingga Marena kembali kita pergi makan bersama." Setelah mengatakan itu dia langsung beranjak dan bersiap untuk berjalan keluar. Octavia yang sudah berubah menjadi seperti biasanya juga mulai beranjak, tersenyum mengatakan, "Lihat saja bagaimana aku akan membalasmu nanti." Setelah itu dia menghentikan perkataannya, setelah beberapa saat kembali mengatakan, "Kelihatannya kamu menjadi lebih kurus, apa karena Marena tidak berada di rumah jadi kamu tidak memiliki niat untuk memasak? Jika tidak kamu bisa datang kemari untuk makan." Irwandi hanya tertawa saja kemudian pamit dan melangkahkan kakinya keluar. Setelah mengantar Irwandi sampai di depan pintu, Octavia menutup pintu rumahnya dan kembali ke kamar untuk melihat keadaan suaminya. Terlihat suaminya sudah berganti posisi dan membuat selimut terbuka, dia mendekat dan kembali menyelimuti tubuh suaminya, kemudian berjalan keluar dari dalam kamar. Octavia yang sudah selesai mandi, dia mengeringkan rambutnya kemudian mengenakan baju tidur, dia mengeluarkan telepon dari dalam tasnya dan berjalan menuju sofa di ruang tamu, dia membuka pesan dan ternyata sahabatnya Marena masih belum membalas pesannya. Setelah berpikir beberapa saat ia kemudian memutuskan untuk menelpon Marena. Irwandi setelah sampai di rumah dan selesai membersihkan diri langsung menyandarkan tubuhnya di ranjang di kamar tamu, menyalakan rokok dan mulai menghisapnya. Hari ini dia mendapatkan sesuatu dari Octavia jika saat dia pergi pelatihan istrinya tidak pernah mencari Octavia, istrinya pergi dinas saja tidak mengatakan hal itu kepada sahabatnya, di sini menunjukkan jika ada masalah yang serius. Biasanya saat dia pergi dinas istrinya selalu mencari Octavia untuk pergi makan atau hanya sekedar jalan-jalan, tapi kali ini dia tidak melakukannya. Dan juga berdasarkan hubungan dekat di antara keduanya, seharusnya mereka selalu mengatakan apapun kepada sahabatnya, tetapi kali ini saat istrinya pergi dinas saja dia tidak memberitahu Octavia. Hal ini menandakan jika istrinya tidaklah benar-benar pergi dinas, tetapi dia mengatakan kepadanya dia pergi dinas tetapi melakukan hal lainnya, atau mungkin menemani selingkuhannya pergi berlibur, jadi dia tidak mengatakan apapun kepada Octavia. Jika Octavia membantu istrinya menutupi kebohongannya ini, mungkin dia mengetahui sedikit sesuatu mengenai istrinya. Apa jangan-jangan Octavia mengetahui jika istrinya selingkuh? Dugaan ini membuat Irwandi terkejut, seharusnya tidak mungkin kan, jika Octavia benar-benar mengetahuinya, jika istrinya pergi dinas atau hanya menemani selingkuhannya berlibur, maka hal itu tidak perlu disembunyikan dari sahabatnya. Saat memikirkan hal ini, Irwandi langsung merasa kesal, dia sudah menyepelekan satu hal, berdasarkan kebiasaannya,
dia seharusnya sudah membalas pesan dari istrinya, dia seharusnya menelponnya dan memperhatikannya. Jika tidak seperti ini maka bukan berarti sama saja dengan memberitahunya jika dia sudah menyadari ada sesuatu yang berbeda dengan istrinya kan. Ditambah lagi malam ini dia makan malam bersama Octavia dan juga Ronald, cepat atau lambat Marena pasti akan mengetahuinya. Jadi Irwandi memutuskan mengambil teleponnya dan melihat pesan. Dari pesan itu terlihat istrinya mengabari jika dia akan pergi dinas. Setelah itu tidak ada pesan baru lagi. Setelah berpikir sebentar dan mengatur kata-katanya, Irwandi memutuskan menelepon istrinya. Pada saat yang bersamaan Octavia meletakkan teleponnya, dia merasa heran, kenapa Marena tidak mengangkat telepon darinya, apa dia sedang istirahat, tetapi ini masih terlalu pagi untuk beristirahat, atau mungkin dia sedang mandi. Sambungan telepon terhubung, tapi masih belum diangkat, dia menghubungi tidak sampai 3 kali tetapi masih saja tidak diangkat oleh istrinya, hal itu membuat Irwandi kesal. Tetapi setelah berlalu cukup lama dia mulai khawatir kepada istrinya, apa terjadi sesuatu dengannya, meskipun dia sedang berada di atas ranjang bersama selingkuhannya, saat melihat suaminya menelepon seharusnya dia mengangkatnya sebentar kan. Apa terjadi sesuatu dengan istrinya, apa mungkin karena sedang melakukannya bersama selingkuhannya jadi dia melupakan segalanya. Begitu berpikir akan hal ini membuat Irwandi kesal yang bercampur kekhawatiran. Kemudian dia menuliskan di pesan, aku mengkhawatirkanmu, segera telepon aku kembali. 8 Marena berada di Hainan. Pada saat ini di salah satu kafe kota Hainan duduk di meja dekat jendela, berambut hitam yang terurai di bahu dengan mengenakan pakaian santai, Marena. Wajahnya tidak terkesan arogan, membuatnya terlihat semakin menawan, kedua matanya beberapa kali menyipit karena guratan senyum di bibirnya, menatap laki-laki di depannya. Paras tampan laki-laki di depannya menatapnya dengan penuh kelembutan, menggerakkan tangannya beberapa kali berbincang santai. Marena beberapa kali menimpali perkataannya, membuat laki-laki di depannya semakin antusias tidak kekurangan topik pembicaraan. Pengunjung di kafe ini perlahan mulai melangkahkan kaki mereka keluar, Marena mengangkat tangannya melihat jam yang melingkar di pergelangan tangannya, waktu menunjukkan sudah hampir pukul 10 malam, dia meminum kopi di dalam gelasnya dengan sangat anggun, mengatakan, sudah larut, lebih baik kita kembali. Mendengar perkataan lembut yang keluar dari mulut Marena, laki-laki di depannya juga turut mengangkat tangannya melihat jam yang juga melingkar di pergelangan tangannya. Lebih baik kita istirahat lebih awal, besok kita masih harus pergi ke tempat lain. Setelah mengatakan itu dia beranjak, berdiri di dekatnya menunggu Marena beranjak dari kursinya. Marena mengambil tas miliknya, saat sudah akan berjalan, laki-laki itu langsung mendekat dan menjejeri langkahnya. Melihat hal ini, senyuman langsung tersungging di bibir Marena, dia hanya tersenyum dan tidak memberikan penolakan. Setelah berjalan keluar dari dalam kafe, laki-laki yang berjalan di sebelahnya mencoba perlahan untuk menyentuh tangannya. Saat melihat tidak ada reaksi penolakan dari Marena dia menggenggamnya dan berjalan ke depan, tangannya menggenggam tangan kecil Marena dengan erat. Marena terkejut, mencoba untuk melepaskan genggaman tangan itu, tapi semakin dia mencoba genggamannya semakin erat. Dalam waktu bersamaan dia mengatakan dengan lembut, tanganmu sangat dingin, aku akan menggenggamnya. Tidak perlu, terima kasih. Marena yang masih kelabakan mencoba untuk kembali memberontak, tetapi masih saja tidak berhasil. Akhirnya dia melihat tangannya dipegang sama laki-laki itu, wajahnya sudah merah padam, kepalanya tertunduk, langkah kakinya sedikit gelagapan melangkahkan kakinya ke depan. Melihat Marena yang salah tingkah, laki-laki itu merasa puas dalam hatinya, berpura-pura, bukankah masih sama seperti yang dulu. Tetapi begitu teringat jika ia sebentar lagi akan menindih tubuh perempuan itu di bawah tubuhnya, merasai tubuh seksinya di atas ranjang, hatinya mulai sangat bersemangat. Sedangkan hati Marena sudah tidak karuan dan juga diselimuti rasa gugup. Mereka berdua yang sedang asik berduaan tidak menyadari jika pada saat ini tidak jauh dari mereka berada ada seorang laki-laki yang diam-diam mengikuti di belakang mereka sejak mereka berada di dalam kafe. Dia juga sempat mengambil gambar saat mereka berada di dalam kafe, saat di mana mereka sedang berdiri saat ini, termasuk saat mereka bergandengan tangan memasuki hotel. Terutama adalah saat Marena masuk ke dalam hotel dengan bergandengan tangan dengan laki-laki, semua itu tidak luput dari jepretannya. Tulisan Cafe Guest House semakin bersinar terang ketika hari semakin larut, semakin menambah kesan akrab di antara keduanya saat memasuki hotel. Setelah masuk ke dalam, terima kasih, tanganku sudah tidak dingin lagi. Setelah mengatakan itu Marena menarik tangannya dari genggaman laki-laki itu, kemudian berjalan masuk ke dalam lift. Laki-laki itu tersenyum merendahkan, kemudian mengikutinya di belakang. Setelah sampai di lantai di mana kamar mereka berada, Marena dengan cepat langsung berjalan ke kamarnya, tanpa menunggu laki-laki bereaksi, dia langsung masuk ke dalam dan menutup pintu. Laki-laki yang berjalan mengikutinya di belakang hampir saja menabrak pintu, wajahnya menunjukkan kekesalan, tetapi tidak lama kemudian kekesalan itu berganti senyuman, mengetuk pintu perlahan, Marena, istirahatlah, aku akan kembali ke kamarku.
Dia memang berkata seperti itu, tapi langkahnya masih belum beranjak, masih mematung di depan pintu. Setelah menunggu beberapa saat tidak terlihat Marena membuka pintu, jadi dia memutuskan untuk pergi. Mulutnya masih menggerutu merendahkan, mereka bukannya tidak pernah melakukannya sebelumnya kan. Marena yang masuk ke dalam kamar meletakkan kedua tangannya di depan dadanya karena gugup, menyandarkan tubuhnya di balik pintu, rasanya seperti takut dipaksa masuk oleh laki-laki ke dalam kamar saja. Setelah terdengar suara langkah menjauh, dia baru bisa menghembuskan napas lega, menjauhkan diri dari pintu masuk, duduk di kursi di dalam kamar menatap pemandangan di luar dengan terdiam. Tidak lama kemudian dia mengeluarkan telepon yang sudah diaktifkan ke mode diam sebelumnya, terlihat sahabatnya menelepon dan mengiriminya pesan, begitu juga dengan suaminya, dia membuka pesan dari suaminya, membacanya, terlihat guratan rasa bersalah dari kedua matanya. Dia menatap dalam-dalam pesan dari suaminya itu. Dia melihat waktu sudah menunjukkan pukul 10 lebih, mungkin suaminya sudah tertidur. Besok saja baru menghubunginya lagi. Hatinya berpikir demikian, kemudian membuka pesan dari sahabatnya. Ternyata malam tadi suaminya dan sahabatnya serta suami sahabatnya pergi makan bersama. Hal itu membuatnya sedikit lebih tenang. Dia meletakkan teleponnya di atas meja bundar, kemudian mengangkat kakinya ke atas, menekuknya di atas kursi, tangannya memeluk lutut, membenamkan kepalanya di dalamnya. Sesekali dia melihat pemandangan di luar. Dalam kegelapan malam, ada terlihat berbagai macam cahaya di depan matanya, tidak berhenti bersinar dan mengedipkan cahaya dan tulisan. Kedipan lampu itu membuat Marena benar-benar tidak merasa tenang. Pada saat ini dia benar-benar menginginkan ada seseorang yang bisa menjadi sandarannya, dengan begitu dia tahu jika saat ini dia benar-benar masih hidup. Pada saat ini terdengar suara ketukan pintu dari luar kamarnya, terdengar suara laki-laki setelahnya, "Marena, ini aku, buka pintunya sebentar." Mendengar suara lembut laki-laki itu membuat hati Marena bergetar, dia menarik nafas panjang, bertanya dengan tenang, "Aku sudah di atas kasur, ada apa?" "Keran di kamar mandi tempatku rusak, aku ingin mandi di tempatmu saja." Mendengar alasan ini hati Marena sedikit kecewa dan juga mengejek, "Kalau begitu kamu beritahu pihak hotel saja untuk mengurusnya, jika tidak kamu bisa meminta untuk ganti kamar. Aku sudah di atas kasur, tidak nyaman untuk turun." Setelah mengatakan itu dia langsung memainkan bibirnya, apa dia pikir dirinya adalah anak kecil. "Oh, baiklah." Laki-laki di depan pintu menyahut seenaknya, tetapi wajahnya menunjukkan ejekan dan juga kemarahan, dalam hatinya dia sudah tidak sabar untuk segera melahap dan memainkan perempuan itu. Dia menghentikan perkataannya kemudian melanjutkan, "Sekarang masih belum larut, bangunlah, di kamarku ada anggur merah, bagaimana jika kita melanjutkan perbincangan kita?" "Tidak, besok masih harus pergi ke tempat lain." Marena menjawab seenaknya, "Lebih baik kamu segera mencari petugas hotel." Laki-laki itu masih mematung di depan pintu, setelah melihat ada seseorang yang berjalan mendekat dia baru kemudian melangkahkan kakinya dengan enggan. Laki-laki yang lain sedang berada di salah satu hotel lainnya, laki-laki yang memotret diam-diam pemandangan ini mulai melihat apa yang sudah dia dapatkan di dalam kameranya, bibirnya terdengar mulai menggerutu, "Brengsek kamu So Junlu, kamu masih saja seorang bajingan, di luar bersenang-senang dengan perempuan. Lihatlah bagaimana akhir dari nasibmu kali ini." Tapi tubuh perempuan itu sangat seksi, dia juga cantik. "Setelah kembali aku akan menyelidikimu, aku akan mendapatkanmu dan memainkanmu." Setelah selesai mengambil gambar, dia menyalakan rokok di tangannya, dia sedang berpikir bagaimana caranya menggunakan foto ini untuk mendapatkan keuntungan paling besar baginya. Sedangkan So Junlu, sejak dia meninggalkan kamar Marena, dia kembali ke kamarnya sendiri, melepas bajunya masuk ke dalam kamar mandi, membuka keran air, dan berdiri di bawahnya menikmati guyuran air yang terjatuh di tubuhnya, meredam amarah yang bergejolak dalam dirinya. Keesokan paginya, setelah Irwandi terbangun dia langsung melihat telepon miliknya, ternyata tidak ada panggilan tidak terjawab atau pesan dari istrinya, kedua matanya tertutup menahan rasa sakit, setelah berpikir sebentar dia memutuskan untuk menghubungi istrinya. Telepon berdering beberapa kali dan istrinya langsung mengangkatnya, "Suamiku, kenapa pagi sekali kamu menelepon? Ada masalah apa?" Mendengar suara istrinya yang tidak kesal, malah terkesan lembut membuat Irwandi terkejut, dia langsung mengatakan, "Kemarin aku menelponmu tetapi kamu tidak mengangkatnya, kamu juga tidak membalas pesanku, aku mengkhawatirkanmu jadi sepagi ini aku sudah menghubungimu. Kemarin saat aku melihat pesan sudah sangat larut, aku pikir kamu sudah tidur jadi tidak menghubungimu." Marena menjelaskan, kemudian melanjutkan, "Hari ini aku berencana akan menghubungimu." "Oh," Irwandi tersenyum, mengatakan, "Bagaimana? Apa Hainan menyenangkan? Apakah tugasmu di sana sangat berat?" Dulu saat istrinya pergi dinas saat dia sampai istrinya selalu menghubunginya, karena dia tahu jika dia tidak menghubungi suaminya itu suaminya bisa khawatir. Mengenai pesan yang suaminya kirimkan, dia juga selalu membalasnya, meskipun itu malam hari.
Tetapi kali ini dia mengatakan alasan jika hari sudah larut. Prosesnya lumayan lancar, dan dalam waktu 1 atau 2 hari ini mungkin sudah akan kembali. Marena menjelaskan dengan lembut, kemudian kembali bertanya, suamiku, apa dalam beberapa hari ini kamu merindukanku? Irwandi yang akan menjawab pertanyaan istrinya tiba-tiba mendengar suara samar-samar laki-laki, sepertinya sedang mengatakan Marena cepatlah. Kemudian dia bertanya, istriku, siapa yang barusan memanggilmu? Setelah mendengar itu Marena langsung melihat laki-laki di sampingnya, memelototinya, kemudian menjelaskan kepada Irwandi, tadi itu rekan kerja, dia memintaku untuk bergegas pergi sarapan. Oh, Irwandi sengaja menghembuskan napas lega, kemudian berkata dengan tersenyum, kamu mengagetkanku saja, aku pikir istriku ini sudah tidak menginginkanku lagi. Tanpa menunggu istrinya menjawab dia kembali bertanya, sayang, dinas kali ini ada berapa orang dari perusahaan yang bergabung? Hanya aku dan satu rekan laki-laki. Suaranya sudah tidak terdengar selembut sebelumnya, dia masih bisa bersikap bercanda. Kenapa? Apa kamu curiga? Apa kamu cemburu? Haha, Irwandi mulai tertawa, tentu saja aku akan cemburu. Kota Hainan itu paling cocok untuk dikunjungi oleh pasangan, tidak disangka jika ada laki-laki yang sudah menemanimu pergi ke sana terlebih dahulu. Lelucon yang dikatakan oleh suaminya membuat hati Marena gemetaran, hampir saja dia tidak bisa memegang teleponnya dengan erat, tapi masih memaksakan dirinya berkata dengan tenang, jangan berpikir sembarangan, sudah, aku tidak akan berbincang lagi denganmu, aku akan pergi sarapan dengan rekan kerjaku. Setelah mengatakan itu dia langsung mengakhiri panggilan telepon, melihat laki-laki di sampingnya kemudian berkata kesal, So Junlu, kamu sengajakan. Laki-laki bernama So Junlu mengerutkan keningnya lembut, Marena, kamu salah paham, aku benar-benar tidak memperhatikan, aku khawatir jika kamu kelaparan, aku hanya ingin memanggilmu untuk segera pergi sarapan saja. Setelah mengatakan itu dia melangkahkan kakinya dengan cepat ke depan pintu. Setelah panggilan telepon itu berakhir, ekspresi di wajah Irwandi langsung terlihat dingin, tidak perlu disebutkan lagi, laki-laki itu pasti adalah selingkuhan istrinya, hal itu membuatnya semakin percaya jika kemarin malam istrinya sedang bersama dengan laki-laki lain, dia tidak memiliki waktu untuk membalas telepon dan pesannya. Dalam kehidupan pernikahannya selama ini bersama istrinya seharusnya tahu benar jika dia sedang sangat mengkhawatirkannya, dulu dia tahu jika Irwandi bisa khawatir, meskipun itu tengah malam dia akan meneleponnya. Tetapi sekarang kekhawatirannya ini sudah diabaikan, sosok Irwandi dalam hatinya sudah bukanlah sosok yang paling penting lagi. Jika tidak apakah alasan sudah terlalu larut dan takut mengganggu istirahatnya itu masuk akal, dia bahkan bisa hanya sekedar mengirim pesankan. Mungkin kegiatannya di atas ranjang kemarin malam membuatnya sangat sibuk. Selanjutnya 9 menguak kebohongan istri.